Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan penting mengenai kenikmatan di surga. Pertanyaan ini sering muncul, terutama dari kalangan wanita, karena di dalam Al-Quran kita banyak menemukan gambaran kenikmatan surga untuk laki-laki, seperti adanya bidadari-bidadari yang Allah siapkan untuk mereka. Maka kemudian para wanita bertanya, "Kalau begitu, apa kenikmatan bagi kami di surga? Apa balasan yang Allah sediakan untuk wanita yang menjadi penghuni surga?" Inilah yang akan kita bahas bersama. Apa saja nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada para wanita di surga sebagai balasan atas iman, amal saleh, dan ketaatan mereka kepadanya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelum kita mulai pembahasan ini, jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan juga agar para sahabat semuanya mendapatkan hikmah berharga dari pembahasan ini. Jangan lupa like video ini dan kasih komentar bila ada pertanyaan. Mari kita mulai pembahasannya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada masa-masa awal Islam, muncul sebuah pertanyaan yang kerap tergaung di kalangan para wanita beriman. Pertanyaan itu sederhana, namun mengandung makna yang dalam. Apakah kenikmatan surga juga disediakan bagi kami sebagaimana untuk kaum laki-laki? Pertanyaan ini lahir dari renungan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam banyak kesempatan, Allah Ta'ala menggambarkan keindahan surga dengan deskripsi yang memukau, tentang taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tentang istana-istana yang megah, dan tentang para bidadari yang suci yang disediakan bagi laki-laki beriman. Namun, di antara ayat-ayat itu, nyaris tak disebutkan secara eksplisit bagaimana bentuk kenikmatan bagi para wanita di surga. Hal ini menimbulkan keingintahuan di hati banyak perempuan mukminah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mempertanyakan keadilan Allah, tetapi mereka ingin memahami bentuk kasih sayangnya di alam keabadian. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka yang telah berjuang menjaga kehormatan, menjalankan ibadah, dan menahan sabar dalam kesulitan hidup dunia. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa nikmat surga bagi wanita dan laki-laki tidaklah berbeda dalam esensinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menegaskan bahwa balasan surga diberikan kepada siapapun yang beramal saleh, tanpa memandang jenis kelamin. Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa berbagai kenikmatan yang menyenangkan pandangan mata, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan." Surat As-Sajdah ayat 17. Makna ayat ini begitu dalam. Ia menegaskan bahwa segala kenikmatan yang disediakan Allah bagi hamba-hambanya di surga adalah sesuatu yang melampaui batas imajinasi manusia. Tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, dan bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia sekalipun. Rasulullah menegaskan hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu, Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia." Kemudian, Rasulullah membaca firman Allah, "Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka sebagai penyejuk mata, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan." Surat As-Sajdah ayat 17. Dari penjelasan ini, para sahabat memahami bahwa janji Allah bagi penduduk surga tidak terbatas pada jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan akan sama-sama mendapatkan kenikmatan yang tak terbayangkan. Perbedaannya hanya terletak pada bentuknya, bukan pada kadar kebahagiaan yang dirasakan. Bagi kaum laki-laki, Allah menggambarkan kenikmatan itu dalam bentuk bidadari-bidadari yang suci dan indah. Namun bagi para wanita beriman, nikmat itu disembunyikan sebagai bentuk kemuliaan, kesucian, dan kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sama agungnya, meskipun tidak digambarkan secara terbuka dalam wahyu. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam sejarah perjalanan umat Islam, Rasulullah seringkali menegaskan bahwa jalan menuju surga terbuka bagi setiap hamba.
baik laki-laki maupun perempuan. Namun, di antara sekian banyak amal kebajikan, ada 4 perkara yang disebut secara khusus oleh beliau sebagai kunci bagi para wanita untuk meraih kebahagiaan abadi. Suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang wanita yang menjaga ibadahnya dengan penuh kesetiaan. Beliau bersabda, apabila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis ini menjadi salah satu penjelasan yang paling lembut tentang betapa tinggi kedudukan seorang wanita di sisi Allah. Kalimat, masuklah engkau dari pintu mana saja yang engkau kehendaki adalah ungkapan kemuliaan, penghargaan, dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang setia. Para ulama klasik memandang 4 amalan itu sebagai ummuhatul khair, induk dari segala kebaikan, yaitu menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, dan taat kepada suaminya dalam kebaikan. Bila seorang wanita telah menjaga 4 perkara ini, maka cabang-cabang amal kebajikan lain akan mudah ia jalankan. Rasulullah mengingatkan, 4 perkara ini bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan tangga menuju kebahagiaan abadi. Sebab di sisi lain, beliau juga memperingatkan bahwa banyak penghuni neraka berasal dari kalangan wanita, bukan karena mereka kurang beriman, tetapi karena seringkali mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban kecil yang justru menjadi penentu nasib besar di akhirat. Namun, bagi mereka yang menjaga salatnya, menunaikan puasa dengan penuh keimanan, menjaga kehormatan dirinya, serta menaati suaminya dalam kebaikan, maka pintu-pintu surga akan terbuka lebar. Mereka tidak hanya masuk ke dalamnya, tetapi dipersilakan memilih dari pintu mana mereka ingin melangkah. Itulah bentuk penghormatan tertinggi dari Allah Ta'ala kepada hamba-hamba perempuan yang taat. Sebuah kehormatan yang tak akan pernah diberikan kecuali kepada jiwa yang sabar, tulus, dan beriman sepenuhnya kepadanya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, seiring berjalannya waktu, pertanyaan tentang kedudukan wanita di surga menjadi pembahasan yang hangat di kalangan para ulama dan ahli tafsir. Mereka meneliti ayat-ayat Al-Quran, menelusuri sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami dengan jelas bagaimana Allah Ta'ala menempatkan kaum wanita di antara para penghuni surga. Mereka menyadari bahwa dalam banyak ayat, Allah Ta'ala sering menggambarkan kenikmatan surga dari sudut pandang laki-laki, tentang bidadari yang bermata jernih, tentang istri-istri yang suci, tentang pasangan yang menenangkan hati. Namun, tidak ditemukan gambaran serupa tentang wanita dan kenikmatan mereka di surga. Pertanyaan pun muncul, mengapa demikian? Apakah ini berarti wanita tidak memiliki kemuliaan yang sepadan? Para ulama kemudian menjawabnya dengan penuh kebijaksanaan. Mereka berkata, janganlah engkau bertanya mengapa Allah berbuat demikian, sebab dialah yang akan bertanya kepada hamba-hambanya. Segala ketetapan Allah penuh hikmah, meski tidak semuanya diungkapkan kepada manusia. Namun demikian, para cendekiawan Islam mencoba menyingkap tabir hikmah itu. Mereka menemukan bahwa di balik ketidaktersebutannya kenikmatan wanita dalam Al-Quran, tersimpan makna yang lembut dan dalam. Pertama, karena tabiat wanita di dunia berbeda dengan laki-laki. Wanita diciptakan dengan sifat malu yang lebih tinggi, hati yang lebih halus, dan keinginan yang tidak semata terpusat pada bentuk fisik. Karena itu, Allah Ta'ala menjaga rahasia kenikmatan mereka, sebagaimana mereka menjaga rasa malunya di dunia. Kenikmatan itu bukan dihapus, melainkan disembunyikan, agar tetap terhormat dan suci sebagaimana fitrah mereka. Firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17 menjadi kunci pemahaman ini. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka sebagai penyejuk mata, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Para ulama menjelaskan bahwa kata disembunyikan di sini adalah bentuk kemuliaan. Sebab sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah pasti lebih indah dan lebih agung daripada yang diungkapkan. Maka, kenikmatan wanita di surga adalah kenikmatan yang terjaga, penuh rahasia, penuh penghormatan.
Kedua, karena kecenderungan fitrah laki-laki dan perempuan berbeda. Dalam diri laki-laki, Allah tanamkan dorongan besar terhadap lawan jenis, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita, anak-anak, harta benda, dan kuda pilihan. Surat Ali Imran ayat 14. Ayat ini menggambarkan bahwa dorongan terbesar laki-laki terletak pada kecintaannya terhadap wanita. Oleh sebab itu, Allah menggambarkan bidadari sebagai simbol keindahan dan kenikmatan yang paling diidamkan oleh fitrah mereka. Namun, bagi wanita, dorongan dan kebahagiaan tertinggi tidak hanya pada kepemilikan pasangan. Mereka mendambakan kedamaian, cinta yang abadi, dan kemuliaan yang hakiki. Karena itulah, Allah tidak menggambarkan mereka dengan cara yang sama, agar tidak merendahkan martabat mereka, dan agar surga tetap menjadi tempat kehormatan, bukan sekadar pemenuhan nafsu. Ketiga, sebagian ulama menuturkan bahwa kecemburuan seorang suami di dunia adalah fitrah yang mulia. Maka, di surga kelak, Allah menyucikan fitrah itu dengan cara yang sempurna. Para lelaki beriman akan dipertemukan dengan bidadari-bidadari yang diciptakan untuk mereka. Namun hati mereka akan tetap suci, tanpa dengki, dan tanpa iri. Begitu pula para wanita beriman, mereka akan kembali kepada suami mereka dengan wajah dan hati yang baru, indah, suci, dan tanpa sedikit pun noda masa lalu. Di surga, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sedih, dan tidak ada dendam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami cabut dari dada mereka segala rasa dengki, sehingga mereka menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Surat Al-Hijr ayat 47. Ayat ini menegaskan bahwa di surga tidak ada lagi rasa yang menyakitkan, bahkan dari hal sekecil apapun. Semuanya bersih, murni, dan penuh kedamaian. Maka, para ulama memahami bahwa penggambaran surga yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukanlah ketimpangan, melainkan keindahan simetri ciptaan Allah. Laki-laki digambarkan dengan kenikmatan yang sesuai dengan fitrahnya, dan wanita dimuliakan dengan kenikmatan yang dijaga rahasianya. Sebuah penghormatan yang lebih tinggi dari sekadar deskripsi. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam khazanah hadis dan penjelasan para ulama terdahulu, sering disebutkan tentang keindahan para bidadari di surga. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan dari cahaya, murni tanpa celah, dan sepenuhnya dipersiapkan untuk menjadi kenikmatan bagi penghuni surga yang beriman. Namun, ada satu rahasia besar yang jarang disadari banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira yang lebih menakjubkan dari semua itu, bahwa wanita-wanita beriman dari dunia, mereka yang bersabar, berjuang, dan menjaga kehormatan, akan jauh lebih indah dan lebih mulia daripada bidadari-bidadari surga itu sendiri. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi bersabda, "Seandainya seorang wanita dari penghuni surga menampakkan dirinya kepada penduduk bumi, niscaya sinar wajahnya akan menerangi antara langit dan bumi, dan aroma harumnya akan memenuhi seluruh alam. Sungguh, kerudung yang dikenakannya lebih baik daripada dunia dan seisinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkanlah sejenak, seorang bidadari surga saja mampu memancarkan cahaya yang menerangi alam semesta, dan wanginya memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Lalu, bagaimana dengan wanita-wanita beriman yang selama hidup di dunia telah bersusah payah menjalani ujian, menjaga iman, dan menahan sabar? Para ulama menjelaskan, wanita dunia yang beriman akan mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi. Mereka bukan sekadar penghuni surga, melainkan ratu-ratu surga. Kecantikan mereka bukan hanya pada rupa, tetapi juga pada cahaya amal dan ketulusan hati yang Allah abadikan dalam bentuk keindahan abadi. Ibnul Qayyim rahimahullah menuliskan dalam Hadi Al-Arwah bahwa wanita-wanita dunia yang masuk surga akan memiliki keindahan yang melampaui para bidadari. Sebab kecantikan bidadari adalah ciptaan, sedangkan kecantikan wanita beriman adalah balasan, hasil dari perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan mereka di dunia. Mereka yang dahulu menahan tangis dalam doa, yang tetap setia meski diuji, yang bersabar ketika lelah mengasuh anak,
yang ikhlas melayani suami, yang menjaga kehormatan ketika dunia menggoda, semuanya akan dibalas dengan keindahan yang tidak tertandingi. Di surga, mereka akan disucikan dari segala kekurangan. Tidak ada lagi haid, tidak ada nifas, tidak ada rasa lelah, tidak ada penyakit, tidak ada air mata. Tubuh mereka akan sempurna, jiwa mereka murni, dan wajah mereka memancarkan cahaya ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Fihinna khairatun hisan." Di antara mereka ada wanita-wanita yang baik lagi cantik. Surat Ar-Rahman ayat 70. Para ulama menafsirkan kata khairatun hisan dalam ayat itu sebagai gabungan antara keindahan akhlak dan keindahan rupa. Mereka bukan hanya cantik, tetapi juga baik hati, lembut tutur katanya, dan bersih dari segala penyakit hati. Al-Quran menggambarkan para wanita surga seperti permata yang tersimpan dalam cangkang yang suci, sebagaimana firman Allah, seakan-akan mereka adalah mutiara yang tersimpan baik. Surat Al-Waqiah ayat 23. Gambaran ini menunjukkan betapa mulia dan terjaganya para wanita penghuni surga. Tidak ada celah dalam tubuh mereka, tidak ada keburukan dalam akhlak mereka. Mereka lembut dalam tutur kata, tenang dalam sikap, dan hatinya dipenuhi cahaya kasih sayang. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa makna mutiara yang tersimpan bukan hanya menunjukkan kecantikan, tetapi juga kesucian yang sempurna, bersih lahir dan batin. Sebagaimana mutiara yang indah karena tak tersentuh kotoran dunia. Maka, bila bidadari surga saja begitu indahnya, wanita dunia yang beriman akan jauh lebih mempesona. Sebab, keindahan mereka adalah hasil dari cinta Allah. Cinta yang lahir dari amal saleh, kesabaran, dan pengorbanan di jalan iman. Mereka akan disambut di surga dengan kemuliaan. Wajah mereka berseri, hati mereka tentram, dan tubuh mereka bercahaya. Di sana, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada duka, tidak ada penuaan, tidak ada kehilangan. Usia mereka akan abadi di usia muda, antara 33 hingga 34 tahun. Tidak ada lagi penuaan atau perubahan rupa, tidak ada yang menjanda, tidak ada yang sendirian, dan tidak ada yang merasa kehilangan. Semua akan hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Diriwayatkan bahwa suatu hari, seorang wanita tua datang menemui Rasulullah SAW dan berkata dengan penuh harap, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam surga." Mendengar permintaannya, Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Wahai ibu, tidak ada orang tua yang akan masuk surga." Mendengar itu, wanita tua itu pun menangis dengan sedih. Ia mengira bahwa karena dirinya sudah tua, maka ia tidak akan diterima di surga. Melihat reaksi itu, Rasulullah segera tersenyum lembut dan menjelaskan maksud ucapannya. "Tidakkah engkau membaca firman Allah Ta'ala? Sesungguhnya, kami menciptakan mereka wanita-wanita surga dengan ciptaan yang baru, lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya." Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi dengan penuh kasih, "Artinya, engkau tidak akan masuk surga dalam keadaan tua seperti ini, tetapi Allah akan menjadikanmu muda kembali." Maka wanita tua itu tersenyum bahagia, hatinya dipenuhi harapan dan ketenangan. Kisah lembut ini kemudian diriwayatkan oleh para sahabat dengan penuh rasa haru. Sebab dari ucapan Nabi itu tersingkap satu rahasia besar. Di surga tidak ada penuaan, tidak ada kelemahan, tidak ada kesendirian. Semua penghuni surga, baik laki-laki maupun perempuan, akan berada dalam usia yang sama, usia yang paling sempurna, sekitar 33 tahun. Tidak ada keriput, tidak ada penyakit, tidak ada perubahan yang menua. Setiap wajah akan berseri, setiap hati akan damai, dan setiap tubuh akan berada dalam bentuk yang paling sempurna, sebagaimana kehendak Allah Ta'ala. Di sana, setiap wanita beriman yang di dunia mungkin pernah menjadi janda, pernah kehilangan suami, atau hidup sendirian, akan diberikan pendamping yang penuh cinta. Karena di surga tidak ada kesepian, tidak ada yang hidup tanpa pasangan. Allah Ta'ala menciptakan surga sebagai tempat kebersamaan dan kasih yang abadi. Bagi wanita yang meninggal sebelum menikah,
Allah akan menikahkannya dengan laki-laki penghuni surga yang beriman dan saleh. Bagi wanita yang pernah menikah, namun suaminya tidak masuk surga karena kekufuran atau maksiat, Allah akan menggantinya dengan pasangan yang jauh lebih baik. Dan bagi mereka yang hidup sendirian setelah berpisah atau ditinggal mati oleh suami, maka Allah akan mempertemukannya kembali dengan sosok yang membuat hatinya tentram. Sebab di surga tidak ada duka, tidak ada penyesalan, dan tidak ada kehilangan. Sebagian ulama bahkan berkata, di surga tidak ada janda, karena semua wanita akan dipersunting kembali. Mereka semua akan hidup dalam kebahagiaan yang sempurna, dikelilingi cinta, kemuliaan, dan kasih sayang yang tiada akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan tentang keadaan surga yang penuh kesempurnaan itu. Beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun yang merasa sedih di surga, karena di dalamnya tidak ada kesepian, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata." Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan." Surat Yasin ayat 55 sampai 56. Ayat ini menggambarkan keindahan kehidupan surga dengan bahasa yang halus, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Tidak ada perpisahan, tidak ada kesendirian. Semua hidup dalam kebersamaan yang penuh cinta dan ketenangan. Para wanita surga tidak hanya hidup bersama pasangannya, tetapi juga menikmati segala yang diinginkan hati mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Di dalam surga itu terdapat apa saja yang diinginkan oleh jiwa dan menyenangkan pandangan mata, dan kamu kekal di dalamnya." Surat Az-Zukhruf ayat 71. Ayat ini menegaskan bahwa setiap keinginan yang terlintas di hati para penghuni surga akan Allah kabulkan seketika. Tidak ada batasan, tidak ada penantian, tidak ada penolakan. Apapun yang mereka bayangkan akan hadir di hadapan mereka dengan keindahan yang sempurna. Sebagian ulama menafsirkan bahwa jika seorang penghuni surga menginginkan anak, Allah akan mengabulkannya pula, meski prosesnya tidak seperti di dunia. Sebab di surga tidak ada kehamilan yang menyulitkan, tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, dan tidak ada penderitaan. Segala sesuatu terjadi seketika dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Namun banyak ulama, termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah, menjelaskan bahwa surga bukan tempat untuk berkembang biak, melainkan tempat untuk menikmati kehidupan abadi. Di sana, manusia tidak akan membutuhkan keturunan, karena kebahagiaan mereka telah sempurna. Allah telah mencukupkan mereka dengan kasih sayang, kedamaian, dan kenikmatan yang tak berujung. Dan bagi mereka yang di dunia memiliki anak-anak yang wafat sebelum dewasa, Allah pun akan mengembalikan anak-anak itu kepada mereka di surga. Mereka disebut wildanun mukhalladun, anak-anak surga yang abadi, yang tidak akan pernah tumbuh tua dan akan selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi para orang tua mereka. Mereka akan berlari di taman-taman surga, tersenyum dengan wajah bercahaya, melayani orang tua mereka dengan kasih sayang, dan menjadi pengingat atas rahmat Allah yang begitu luas. Di sanalah setiap wanita beriman akan merasakan arti kebahagiaan yang sejati. Tidak ada lagi perpisahan dengan orang yang dicintai. Tidak ada lagi luka, kehilangan, atau kesepian. Semua kenangan pahit di dunia akan sirna, digantikan oleh keindahan yang tak bertepi. Surga bukan sekadar tempat tinggal, tetapi kehidupan baru. Kehidupan yang disucikan, penuh kasih, dan tanpa akhir. Di sanalah Allah memuliakan setiap perempuan yang pernah bersabar, setiap ibu yang pernah menangis karena anaknya, setiap istri yang pernah menahan lelah dan luka, setiap wanita yang menutup aibnya dan menjaga kehormatannya. Mereka semua akan disambut dengan firman yang paling lembut dari Allah Ta'ala. "Masuklah kamu ke dalam surga dengan segala nikmat dan kebahagiaan karena amal yang telah kamu kerjakan." Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara pembahasan yang menarik dalam literatur keislaman klasik adalah tentang keadaan para wanita di surga. Para ulama membicarakannya dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat, sebab hal ini menyangkut rahasia kehidupan akhirat yang tidak seluruhnya dijelaskan secara rinci oleh wahyu.
Namun dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menarik kesimpulan yang lembut, penuh hikmah, dan menenteramkan hati. Para ulama menyebutkan bahwa wanita yang Allah masukkan ke dalam surga dapat terbagi ke dalam 6 keadaan, masing-masing dengan balasan yang sesuai dengan rahmat dan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Pertama, wanita yang meninggal dunia dalam keadaan belum pernah menikah. Bagi wanita beriman yang wafat sebelum sempat menikah di dunia, para ulama menjelaskan bahwa Allah akan menikahkannya di surga dengan laki-laki penghuni surga yang saleh dan beriman. Karena di surga tidak ada kesepian, tidak ada kesendirian. Semua penduduk surga hidup berpasang-pasangan dalam kasih sayang abadi. Allah Ta'ala berfirman, di dalamnya mereka memperoleh segala yang mereka inginkan, dan kami tambahkan untuk mereka kenikmatan yang lebih besar. Surat Qaf ayat 35. Dalam penafsiran ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu bentuk kenikmatan yang lebih besar bagi wanita beriman adalah pasangan yang sempurna, yang diciptakan khusus untuknya, penuh cinta dan ketenangan, tanpa kekurangan sedikit pun. Kedua, wanita yang dicerai dan tidak menikah lagi hingga wafat. Bagi wanita yang pernah bercerai dan tidak menikah lagi hingga akhir hayatnya, maka kedudukannya sama dengan yang pertama. Allah Ta'ala akan menikahkannya dengan laki-laki penghuni surga yang paling sesuai dengan dirinya. Sebab surga adalah tempat penyempurnaan kebahagiaan, bukan tempat kenangan dan luka. Di sana tidak ada duka masa lalu, tidak ada air mata dari perceraian atau kehilangan. Yang tersisa hanyalah kebahagiaan yang kekal, diciptakan oleh Allah untuk mereka yang sabar di dunia. Ketiga, wanita yang menikah di dunia tetapi suaminya tidak masuk surga. Wanita yang di dunia memiliki suami, namun sang suami tidak beriman atau berbuat maksiat besar, sehingga tidak termasuk penghuni surga. Dalam hal ini, para ulama menjelaskan bahwa Allah akan menggantikan suaminya dengan laki-laki dari penghuni surga sesuai dengan kemuliaannya di sisi Allah. Namun, jika suaminya adalah seorang mukmin yang berdosa dan masuk neraka hanya untuk sementara waktu, sebagai bentuk pembersihan dosa, maka setelah ia dikeluarkan dari neraka, Allah akan mempertemukannya kembali dengan istrinya di surga. Inilah bentuk keadilan dan rahmat Allah yang tidak terbatas. Dia tidak memisahkan dua hati yang sama-sama beriman meski pernah terpisah oleh dosa di dunia. Keempat, wanita yang meninggal dunia sebelum suaminya. Apabila seorang wanita meninggal terlebih dahulu, sedangkan suaminya hidup lebih lama di dunia dan menikah lagi, maka wanita itu tetap menjadi istri suaminya di surga. Asalkan keduanya beriman dan sama-sama menjadi penghuni surga. Ketika sang suami masuk surga, Allah akan mengembalikannya kepada istri-istrinya yang beriman dengan rupa dan hati yang baru, semuanya dalam keadaan muda, suci, dan bahagia. Tidak ada kecemburuan di antara mereka, tidak ada perasaan bersaing, karena Allah telah mencabut segala rasa dengki dari dada penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, dan kami cabut segala rasa dendam yang ada di dalam dada mereka, sehingga mereka menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Surat Al-Hijr ayat 47. Kelima, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak menikah lagi. Jika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, lalu ia memilih untuk tidak menikah lagi hingga akhir hayatnya, maka Allah akan mempertemukannya kembali dengan suaminya yang pertama di surga. Sebab cintanya yang setia dan kesabarannya di dunia menjadi bagian dari amal saleh yang Allah balas dengan pertemuan abadi di akhirat. Kesetiaan di dunia yang dilakukan dengan iman tidak pernah sia-sia. Di sisi Allah, setiap pengorbanan seorang istri tercatat sebagai bentuk kesetiaan kepada janji, dan surga adalah tempat di mana janji-janji yang baik dipenuhi dengan sempurna. Keenam, wanita yang pernah memiliki lebih dari satu suami di dunia. Adapun bagi wanita yang pernah menikah lebih dari sekali di dunia, misalnya suaminya meninggal, lalu ia menikah lagi dengan laki-laki lain, para ulama memiliki dua pendapat yang sama-sama indah. Pendapat pertama mengatakan bahwa wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir di surga
karena pernikahan terakhir itulah yang menutup kehidupannya di dunia. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ia akan diberikan pilihan oleh Allah untuk bersama siapa di antara suami-suaminya yang paling ia cintai dan paling baik perlakuannya di dunia. Kedua pendapat itu menggambarkan satu hal yang sama. Di surga, tidak ada paksaan, tidak ada penyesalan. Setiap keputusan adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena di sana, cinta telah disucikan dari segala ego dan dunia. Dari semua keadaan ini, para ulama sepakat pada satu hal, bahwa wanita di surga akan mendapatkan kenikmatan yang sama besarnya dengan laki-laki. Segala bentuk amal, kesabaran, dan keikhlasan yang mereka lakukan di dunia akan dibalas dengan kebahagiaan yang tidak terhingga. Mereka yang meneteskan air mata karena ujian, yang bertahan dalam kesulitan hidup, yang menjaga iman dan kehormatannya di tengah fitnah dunia, semuanya akan disambut oleh malaikat dengan ucapan penuh lembut. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Maka berbahagialah para wanita beriman, karena Allah telah menyiapkan bagi mereka surga yang penuh cahaya, penuh kasih, dan penuh keindahan yang tak terlukiskan. Di sanalah mereka akan tinggal abadi, dikelilingi cinta yang murni dan nikmat yang tak pernah pudar. Demikianlah kisah tentang wanita-wanita surga, bukan sekadar gambaran keindahan, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual. Ia adalah kisah tentang cinta yang suci, tentang kesabaran yang berbuah kemuliaan, dan tentang janji Allah yang tidak pernah ingkar. Setiap kebaikan kecil yang dilakukan seorang wanita, dari air mata yang jatuh dalam doa, hingga senyum tulus yang diberikan dengan ikhlas, akan tumbuh menjadi cahaya yang menuntunnya menuju taman-taman surga. Dan ketika ia melangkah masuk ke dalamnya, akan terdengar bisikan lembut dari para malaikat. Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah indahnya tempat tinggalmu ini. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Inilah gambaran kenikmatan surga bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.